producer tag you. Aku lagi tekon. Iya, masuk sih kaso. Iya tenan ya. Orang boleh kan gue ilmu pengetahuan nih nggak boleh kaso. Iya. Semangat Mas. Betul. Tapi narasumber iki wis bolak-balik rene lho. Pindu tuh. Wis gak nyumber. Iya. Pindu apa telu? Dua kali. Ya. Dua kali. Sing kayak kan ngancani tuh. Mau cari sana sini. Iya. Kita mau ngobrol apa tuh? Sesuai permintaan ini. Oh, sesuai permintaan. Penyimpangan dan kekerasan seksual. Oh. Enggak ngobrolin kan Los Angeles. Los Angeles lagi bakar-bakar tahun baru. kayak urung mendol kayak. Pestane urung bang. Urung. Masalahnya ono patung Liberty ini. Iya. Obor kan kobongan. Lu masa wis kobong itu? Ora. Urung ya? Gak patung Liberty ning New York. Oh, aduh. Sing California ki sing kene ya. Obornya diarahkan kok Obornya rasane. Kan go wifi kan tetep iso anu tuh. Iya. kena angin. Betul. Kang Mas. Oke siap. Seperti biasa Kang Mas. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ya ono pantai api toh. Pantai api. Nah, Iya. Kayak wis tahu. Iya. Wis tetep ae ya. Iya. Mesti kan wis tau ngerti. Nah, Kang Mas Pito sing arepe memberikan. Wis siap ya? Siap, Sudah ini kan, sudah tahu gimananya toh. Iya. Karena milih. Arep milih. Diatur terus diawur. Iya. Kayak iki sing gawe sapa iki? Aku no. Lagi sing ngetik. Lagi ngetik. Yang pertama, siap? Yang pertama, keras atau lunak? Lunak. Plastis atau elastis? Plastis. Fakta atau nyata? Fakta. Tunai atau damai? Tunai. Hukum atau relasi? Relasi. Edukasi atau sosialisasi? Edukasi. Sosial atau agama? Sosial. Ajar atau tutur? Ajar. Pengawalan atau pendampingan? Pendampingan. Yang terakhir, KUHP atau adat? Adat. Angel iya Kok bisa? Iya. Lah kan ono KUHP ono hukum adat. Sing pangno kabeh. Lah iya lah dipilih adat. Nek adat ki ora ono sarjana hukum kita ya. Keras atau lunak tak pilih lunak. Iya. Lah nek Kita wis adat mestine ya damai kita wis ngerti arepe jebakan ki mau ki. Mergo wis tahu ki lho, Wis tahu yo. Makanya wis bener to, diatur terus diawur. Angel. Sengaja tak zigzag. Ah, iya. Kekerasan seksual. Iki temane iki rada piye gitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Bahaya. Tapi akeh sedepe sebenarnya. Sedap. Kok bisa? Kekerasan seksual sing bahas laki-laki. Laki-laki. Dan kalau melihat ini berarti kan kita ke kasus kan sebenarnya. Kita ke kasus kan. Berarti ini perspektif ini ya, Pandangan kelompok ke pelaku sebenarnya. Pada pelaku. Pada pelaku. Meskipun ada satu kasuistik itu ya pelakunya perempuan itu juga ada. banyak. Karena relasi. Jatuhnya gini, kalau di Indonesia ini sempat pernah ada survei ya di tahun 2002 sebelum Undang-Undang TPKS itu disahkan ya. Undang-undang TPKS. apa itu? Nomor 12 tahun 2002. Tindak pidana kekerasan seksual. Jadi Undang-Undang TPKS sekarang ada khusus. Ya ini kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mulai tahun 2022 sudah disahkan akibat perjuangan para kawan-kawan dari kaum perempuan ini berhasil mengesahkan Undang-Undang TPKS dan menjadi payung hukum bagi khususnya untuk perempuan dan anak-anak. Terus kami di sini mencoba untuk memberikan dorongan kepada masyarakat baik secara individu sampai dengan ke pemerintah agar bisa secara bersama-sama bagaimana memulai tindakan preventif, represif sampai dengan kuratif, karena di Undang-Undang TPKS itu sudah lengkap, payung hukumnya sudah lengkap. Tapi termasuk aborsi juga itu. Ya, bukan hanya aborsi, pemaksaan kontrasepsi itu diatur di Undang-Undang TPKS.
ada lagi pemaksaan sterilisasi, itu juga diatur di Undang-Undang TPKS. Tapi ada yang mengatakan kalau itu nantinya jadi ada kayak apa itu namanya legalisasi free sex gitu, pribon itu. Karena tadi arahnya iya, karena tadi kan menerima dan tidak menerima terkait dengan kontrasepsi dan lain sebagainya. Lah, kalau kita sama-sama sepakat kok. Ini ke konteksnya beda. Kalau sepakat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebatas dengan aturan-aturan usia di atas ini dan lain sebagainya, itu sebatas tidak ada norma yang melarang berarti boleh. Intinya itu, kalau hukum sebatas norma, tidak ada norma yang melarang berarti boleh. Meskipun secara ini juga tidak boleh sebenarnya. Ya, di luar pernikahan maksudnya kan. Gini, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa tadi adat. Jadi dunia ini yang kita sekarang ini kita akan lebih paling tidak paham patriarkinya ini sangat kental. Kekuatan patriarki. Karena menjadikan wanita ini sebagai objektivitas dari seks, gitu. Objek penderitaan. Iya, ini yang sehingga mereka ini menjadi kelompok yang yang rapuh, kelompok yang rawan untuk menjadi korban. Nah, itu. Padahal ini kelompok mayoritas sebenarnya. Ya, secara kuantitatif mayoritas sebenarnya. Ya. Tapi karena itu tadi patriarkinya terutama bukan hanya di Indonesia ya, tapi sebenarnya ini kita menempatkan wanita sebagai objek seks ini kan sangat kental sekali, sebagai kaum pria lebih tinggi dan lain sebagainya. Mau ngomong emansipasi, mau ngomong ya intinya yang pembelaan wanita, penyamaan gender dan lain sebagainya, tapi patriarki ini tidak bisa hilang. Nah, ini dan sekarang justru khususnya di Tuban ini pun juga saya menyoroti paling tidak mulai bermunculan kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak-anak dan khususnya di lembaga-lembaga pendidikan ini yang menjadi keinginan bagi kami untuk menyampaikan ke publik bahayanya pendidikan seks ini, pentingnya pendidikan seks ini harus sampai pada mereka. Ini perlu peran aktif pemerintah untuk menjadi backup, menjadi pagar dari untuk meminimalisir. Pemerintah dalam hal ini domainnya di Undang-Undang TPKS sudah diatur bahwa dulu itu yang diatur, yang diurus hanya pelaku, diapain pelakunya kan gitu. Tapi di Undang-Undang TPKS sekarang ada pemulihan korban. Lah undang-undangnya, payung hukumnya sudah dibikin, sekarang implementasinya itu yang ingin kami harapkan akan bisa untuk dilakukan. Paling tidak misalnya ada di Dinsos, misalnya ada konseling bagi yang korban, khususnya di usia 13 sampai 17 tahun. Mereka kan juga sangat rawan. Di Undang-Undang TPKS bahkan sangat detail. Sangat detailnya apa di situ? Undang-Undang TPS bahkan di pembuktian. Nah, sekarang ini ada di Undang-Undang KUHP yang terbaru di nomor 1 tahun 2023. KUHP kan sudah mengalami pembaharuan karena yang dulu seperti pornografi, internet di zaman Belanda belum ada, sehingga sekarang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Timbullah Undang-Undang KUHP terbaru tahun 2023 kemarin, dan situ dibahas di mulai pasal 406 sampai dengan pasal 423 lah. KUHP itu ya. Terusnya ada di pencabulan di pasal 418 misalnya, itu saya tidak perlu menyebutkan detail-detail soal pasal. Kita paling tidak kita ingin menyoroti bagaimana tindakan preventif dari pemerintahan, represifnya nanti. Kalau represif jelas, ini yang ingin kami pertanyakan, apakah sudahkah dilakukan oleh pemerintah? Ini yang ingin kami dorong agar kita bekerja sama, mulai dari pihak seperti kami ya, pihak dari pengacara ini kan bukan hanya bersifat membela pelaku, tapi juga membela korban. Itulah yang ingin kami sampaikan. Selama ini memang pelaku nggak usah masa pelaku harus dibela? Kalau undang-undang kan bilang begitu. Semuanya bersifat dibela. Kalau semuanya, kalau di urusan hukum ini kan masih praduga tak bersalah. Jadi hak belanya masih ada. Selama belum didok sama hakim, belum tentu belum bisa dijadikan sebagai. Dan itu juga dilindungi undang-undang juga. Dilindungi undang-undang
ada haknya. Undang-undang bilang Sebentar, ini tadi kan berarti ada tindakan preventif ya, untuk menjaga ini biar tidak terjadi. Bagaimana sosialisasi terkait dengan alat reproduksi laki-laki perempuan ini harus disosialisasikan sejak dini, biar mereka tidak artinya harus ada pendidikan seks gitu. Harusnya ada, biar mereka paham bahayanya kalau kita ngawur kan, bahasanya seperti itu. Berarti kan belum ada selama ini kami belum pernah mendengar ataupun melihat, makanya ini menjadi satu momen yang penting bagi kami untuk menyampaikan ke publik bahwa agar menjadi perhatian khusus. Bukan hanya apa ini kira-kira yang harus dinas sosial gitu. Untuk ada upaya pemulihan, karena di undang-undang TPKS sudah ada sampai di upaya pemulihan korban, ini yang paling saya, atau barangkali ini ya, korban belum tahu mau lari kemana. Ya, tapi kalau tuh korban kan sendiri sudah dikasih tahu sama pengacara kan. Kalau dulunya gini, seorang wanita itu kan ketika mengalami tindakan kekerasan seksual, itu dia mengalami stigma yang sangat kuat. Mau lapor nggak berani, takut ini itu, takut tetangga, takut di malah ketahuan, centil dan lain sebagainya, kan gitu kan. Itu dia harus melawan stigma itu. Jadi nggak bisa korban langsung konsultasi, korban langsung lapor. Kekerasan seksual itu sendiri sebentar ya. Karena ini kan tadi kita kan pengen tahu, ini kan pengen membreak feminisme ya, feminisme yang memang berdok patriarki lewat sekarang berdaya loh, feminisme itu berdaya loh. Katakanlah seperti itu ya. Nah, yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu sendiri itu seperti apa gitu? Maksudnya katakanlah tobrut itu termasuk kekerasan sosial ya? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu ada dua. Yang sifatnya verbal, yang tidak secara fisik, dan yang kedua secara fisik. Jadi setiap perilaku yang berbau pelecehan seksual itu masuk kekerasan seksual. Contoh yang verbal tadi seperti apa? Yang verbal. Tobrut tadi. Ya, biasanya kan dulu enggak ada, tapi sekarang di TPKS diatur. Itu sweet. Nah, itu istilah-istilah seperti itu yang masuk itu. Yang mengandung bau organ arahnya ke sana ya. Catcalling. Ada catcalling ya, bisa. Itu juga laki-laki pun dapat kena itu. Bisa kena. Katakanlah perempuan juga catcalling. Iya kan, bisa jadi kan. Itu masuk ke verbal. Yang memfisikkan. Itu bisa sekarang diatur di situ di Undang-Undang TPKS ada. Lewat WhatsApp katakan. Bisa lewat chatting, ngancam dan mungkin biasanya pacaran itu juga bisa. Kalau kamu ini tak sebarkan dan lain sebagainya, itu ini udah masuk ya? Udah masuk juga, baru ancaman pun masuk sekarang kan itulah. Ini yang ketika hukum sudah, ya saya rasa ini sangat bagus ya Undang-Undang TPKS. Cuman saya lihat implementasinya yang masih kurang maksimal. Padahal sudah berapa? 2 tahun lebih ya? 2 tahun ini saya melihat belum ada tindakan. Yang paling saya utamakan itu korban sebenarnya, karena ini berdampak sangat buruk bagi pendidikan anak-anak ini, masa depannya bagaimana dan lain sebagainya. Mereka mengalami trauma yang sangat panjang. Ini perlu penyembuhan. Ini yang saya mau bahas tadi. Kan begini, kalau dulu katakanlah korban yang jelas mengalami shock dan untuk untuk lapor, untuk gini kan malu gitu. Dia mengalami stigma yang berat. Sekarang sudah berubah, tidak seperti itu lagi. Sekarang korban sudah terang-terangan dia ngaku korban. Ingat yang Belanda itu, di Belanda yang ketua itu sudah ngaku saya korban itu Tapi kalau di Tuban sendiri gimana? Kalau Tuban sini saya bilang karena ini sesuatu yang mungkin bisa nanti memalukan diri dan lain sebagainya. Ini sudah akhirnya mereka perlu dorongan untuk melaporkan dan lain sebagainya ketika mengalami kekerasan seksual, atau bahkan kita sendiri ini tidak sengaja pernah melakukan kekerasan, baik godain cewek dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Sekarang di Undang-Undang TPKS ini ada godain itu nggak bisa ya sekarang ya. Godain itu seperti apa tuh sebenarnya? Godain yang sifatnya ini ada menyerang membahas soal seks, itu intinya. Itumu kok tobrut tadi, gitu.
hal-hal semacam itu. Iya, serius. Akhirnya kan sampai di situ lah. Iya. Bagusnya undang-undang TPKS sampai di situ. Dan sekarang sudah ada di KUHP juga sudah dibahas khusus. Berarti memang banyak yang belum tahu ini. Iya, banyak yang belum tahu. Dan banyak yang jadi korban akhirnya. Iya. Dari gini, soalnya kekerasan seksual ini kan juga berpengaruh dengan masa depan wanita ini nanti seorang remaja sekarang dia mengalami depresi yang berat, trauma, sampai nanti dia dewasa masa depannya sudah kayaknya hancur. Kalau ini tidak ada pemulihan, ini akan membahayakan dia nanti kan juga reproduksi, dia akan punya anak, sehingga mulai bukan hanya gizi stunting itu sebenarnya pengaruh psikologis ini yang bikin perhatian lah buat kami bahwa ini perlu masyarakat tahu bahwa kekerasan seksual ini bahayanya sangat berat. Kalau jenengan sendiri ngelihat katakanlah dinas sosial tidak segera bergerak dalam hal preventif, hal-hal yang preventif terkait dengan pendidikan seksual dan lain sebagainya, ini kira-kira dari pandangan jenengan apa penyebabnya itu? Yang jelas dana, anggaran. Ngomong gitu lagi susah deh kalau ngomong. Tapi saya tidak percaya kok anggaran tuh dikatakan ini alasan klasik. Orang niat asli. Saya tidak, sebenarnya ada. Seharusnya gini, ketika payung hukum itu dibuat, bagaimana mungkin instansi-instansi pemerintahan yang berwenang itu mengimplementasikan, dia mengusulkan program. Nah makanya itu kan soal anggaran juga akhirnya kan. Nanti yang keluar nambah-nambah pegian, pasti begitu kan? Nggak mau digaji tuh ya? Iya. Saya yang udah digaji aja mau bahas kok. Lah iya. Kok datang ke sini aja sebenarnya sudah. Kok sampai awak dhewe ora gaji. Ini demi apa? Ini demi masa depan. Ya. Saya pribadi juga punya anak, jenengan punya anak. Ini sangat bahaya. Terus dari mulai soal reproduksi, urusan seks ini, nanti bahaya penyakitnya bagaimana itu harus ada. Nah, harus ada. Kalau kita mungkin tadi lebih berkutat pada katakanlah belum resmi hubungan nih kan gitu. Kalau sudah suami istri juga terjadi kekerasan seksual itu. Bisa terjadi. Lah ini susah ini. Nah, makanya. Tapi beda ya dengan KDRT beda ya. Beda. Perselingkuhan itu masuk nggak? Perselingkuhan enggak ya? Tergantung perzinaannya. Perzinaannya. Tergantung lapor enggak itu. Lapor enggak. Itu hak seorang istri atau suami melaporkan. Kalau soal itu, tapi kalau kekerasan seksual ini orang melihat saja boleh melaporkan, bukan hanya yang menjadi korban. Kekerasan seksual itu yang ngelihat aja boleh. Termasuk pamer itu juga. Nah ini juga masuk. Kan sekarang marak itu. Nah, itu yang saya maksudkan itu bagian dari penyimpangan, pedofili. Nah, terus pamer-pamer alat vitalnya itu ke wanita dan lain sebagainya. Ini kan mulai marak kan sekarang karena memanfaatkan elektronik ini yang mungkin pemahamannya bagaimana ini kurang sehingga hal itu bisa menjadi berkembang dan hukum belum mampu untuk coba ini kita kembangkan ke dalam ini dari sisi hukum, tidak hanya dari sisi hukum aja. Sekarang hukum sosialnya, terus kemudian dari perspektif media juga. Kan begini yang saya tangkap, banyak lah kasustik kayak yang 80 juta yang di Surabaya dulu itu tahun 2019 ya, yang sudah meninggal itu. Pelakunya itu tidak ada, siapa, tidak ada, orang mana, tidak ada di media. Selalu perempuan yang jadi korban. Perempuan yang diungkap si artisnya ini gitu loh. Yang menyebarkan itu siapa? Tidak usah jauh-jauh. Jadi pelakunya malah aman. Yang laki-laki di Tuban sendiri, di Tuban sendiri ada yang namanya gini, pemaksaan. Punya piutang, minta dibayar. Kalau tidak dibayar dikasih tahu suaminya. Akhirnya minta itu, minta itu di video. Itu pernah saya menemukan kasus di Tuban, di Tuban. Versinya beliaunya punya hutang, akhirnya minta dibayar dengan itulah paling tidak. Jasa itu. Akhirnya di video pertama tanpa sepengetahuan, tapi akhirnya kalau tidak mau ini mau disebarkan ancaman untuk itu pula. Yang diproses hukum siapa? Wanitanya, laki-lakinya kabur sampai hari ini. Gitu ya.
ini kan ya juga menjadi momok juga. Termasuk ditambah boyo juga gitu. Ya, lagi kabur toh? Ya, itu. Yang saya maksud itu Mas Ubed. Oh itu, yang guru itu toh? Ya, saya kenal baik. Perempuan yang jadi korban. Oh iya. Laki-laki aman. Aku ndelenge iki kok malah aku ya kok bingung aku malah saya. Itu kalau sisi masyarakatnya. Cuman sisi masyarakat itu. Cuma yang hari ini menjadi pembahasan yang jadi pandangan penting saya itu yang di bidang-bidang pendidikan. Ada ekstrakurikuler yang bermalam, ada kegiatan keagamaan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Ini juga muncul di Tuban, muncul pelaku-pelakunya muncul di sisi-sisi itu karena tadi relasi kuasa. Relasi kuasa ini di korporasi yang muncul akhirnya pelecehan, kekerasan seksual. Tapi tadi relasi nggak sampai pilih kok. Makanya saya ini kan sengaja sebentar relasi sebentar itu kalau yang Tuban Barat itu Tuban Barat mana? Istilahnya ya itulah ya Kak. Kalau banyak itu. Artinya di sana kan sebenarnya lebih cenderung untuk terjadi hal itu kan, kekerasan itu. Bukan kekerasan seksual di situ. Prostitusi terselubung. Ada lagi. Ada transaksi di situ. Ada transaksi ya atau tidaknya di situ. Ada kesepakatan. Yang saya maksud ini dengan bujuk rayu, dengan pemaksaan itu yang saya maksud karena di tingkat-tingkat sekolah ini biasanya anak jauh kadang gurunya memaksa semacam ini disuruh pegang ini dan lain sebagainya itu akhirnya dia takut. Pertama dia takut dipaksa akhirnya mau. Lah ini diiming-iming dengan hadiah, diiming-iming dengan apalah ini yang sangat mengkhawatirkan dunia orang tua lah kalau nitipnya anaknya di sekolah mendapatkan perlakuan dari dan yang melakukan bukan siapa-siapa guru ini yang kayak di Makassar kemarin Makassar ya yang saya maksud relasi kuasanya di situ memanfaatkan itu sampai kok akeh tenan kasusnya ya aku ora tahu sampean aku kok tahu viral koyo ngono ora dan murid Makassar itu lho sing jilbaban ya di rumahnya itu loh itu kan miris banget itu bukan sebenarnya kalau saya menginginkan bukan hanya pelakunya tapi izin pendidikannya harus dihentikan semua biar ada efek jerah untuk itu. Kalau sekolah negeri itu gimana? Ya nanti harus ada proses itu. Kalau di bawah diganti semua kepala sekolahnya mulai dari sebagainya. Iya, itu katakanlah relasi kuasa guru dan murid katakan. Lah kalau sesama pacarnya? Kalau sesama pacarnya sama. Sesama pacar kan diiming-iming dia mau dinikahi. Tapi di bawah umur akhirnya kan. Di bawah umur. Nah, ini Kak Melebar ini yang terjadi di adalah Tuban. Itu kan nanti timbulnya adalah pernikahan dini. Ya. Jadi anak SMA sama SMA pernikahan dini. Info terakhir kemarin adalah kasuistik. Katanya sidang untuk pernikahan dini itu bayarnya itu 7,5 juta, bener dah itu? Mungkin itu pakai jasa pengacara. Kalau jasa pengacara kan deal. Ya, itu yang enggak tahu saya. Itu ada. Kalau panjar pengadilan enggak sampai segitu, paling memang 1 juta. Oh iya. Pernikahan dini. Di pernikahan dini pun ini termasuk kalau ada unsur pemaksaan pernikahan, ini masuk di undang-undang TPKS. Tapi itu boleh juga. Apa namanya deliknya delik aduan atau delik murni? Sebenarnya TPKS murni ya. Meskipun ada pernikahan dini tidak ada laporan, bisa toh? Bisa. Oke. Sebentar tadi ya, katakanlah ini berkaca pada yang menyebarkan video itu bisa masuk pada kekerasan seksual juga kan? Bisa. Yang verbal tadi. Oke. Katakanlah kalau yang menyebarkan videonya aja bisa dituntut seperti itu. Kalau itu dari dulu. Nah, kalau umpamanya ini tadi balik lagi pada kasus yang tadi podo-podo di bawah umur ada kekerasan di sana. Terus keluarga itu ngikut serta karena mungkin beda status dan lain sebagainya di sana ada ancaman dan lain sebagainya. Itu juga masuk pada si keluarga kena nggak di kekerasan itu? Ini tak kasih sedikit pandangan ya, cara istilahnya pernikahan dini itu terjadi kalau jenengan si perempuan ini
mengalami kekerasan seksual. Karena saya yakin umurnya kalau di bawah umur dia belum bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Itu kan alasan di bawah umur. Oke, mengalami pemaksaan sehingga terjadilah hamil. Menyelesaikan itu dengan cara dikawinkan. Ya. Nah, ibaratnya habis digigit buaya dimasukkan ke kandang buaya. Ini yang bahaya untuk generasi berikutnya, untuk kehidupan dia yang berikutnya. Ini yang saya khawatirkan di situ. Walaupun secara agama dikawinkan selesai, solusinya itu selesai, tapi stigma tapi psikologisnya hancur. Itu yang perkawinan ini kenapa sering ada perceraian akhirnya. Kalau yang tadi saya ceritakan tidak ada begitu. Artinya ini sesama murid, sesama siswa. Ya. Terjadi kesepakatan gitu loh, bukan kekerasan. Menurut saya, pandangan saya bukan kekerasan. Ya kesepakatan begitulah pokoknya. Tidak ada kata sepakat kalau masih usia dini. Kalau belum dewasa. Berarti perspektif hukumnya seperti itu? Iya. Karena dipandang belum bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah ini akhirnya kan dinikahkan gitu. Ya. Kedua orang tua sepakat. Justru itu bukan penyelesaian. Kalau menurut saya itu bahaya yang akan datang. Ya kan hamil mas. Ya. Hamil kok itu. Kalau nggak dinikahkan gimana? Ini juga jadi polemik kan? Itu ada itu. Sering, banyak. Ada. Saya. Kian nih medsos. Kalau sisi hukumnya seperti itu, bisa dilaporkan. Nah, nun sewu ini, Kang Mas. Enggak meskipun tidak dilaporkan. Ya. Apakah tetap kena gitu loh? Kena. Murni berarti ya. Kan sifatnya boleh kita mengetahui itu boleh di undang-undang TPKS. Makanya implementasinya bagaimana? Ini Kementerian Sosial masih mau bernegosiasi, mau diatur lagi bagaimana baiknya dan lain sebagainya. Nah, kalau memang undang-undang ini belum bisa dijalankan maksimal, rubah lagi aja, enggak apa-apa kan. Mestinya begini loh. Mestinya tuh begini, pemerintah itu loh. Untuk preventif atau preemptif, katakanlah semua kan muaranya dari gadget ini kan. Ya. Dari gadget. Ini mestinya dibatasi gitu untuk kontrol video porno, akses video porno itu kan, dan lain sebagainya, ini harus ada pembatasan. Ini masuk preventifnya. Ada sosialisasi di sekolah-sekolahan. Itu masih sekarang di dunia pendidikan. Bebas mau nyari apa sebentar. Karena yang potensi tinggi, ada penyimpangan, potensi tinggi ada kekerasan itu di usia anak-anak rata-rata perempuan. Masih rentan. Ini soal janda. Oke. Soal janda nih. Spesialis. Ada dua ini kasusnya nih. Ada dua nih. Katakanlah yang pertama ada kasus nih. Ada loh. Janda-janda itu nun sewu jelas itu janda, wong dianya itu captionnya jelas kok. Berapa tahun sudah nggak udah ditinggal, katakanlah 10 tahun atau 5 tahun katakanlah. Dia pakai pakaian yang begitulah, ya kan. Siapa nih yang mau kan gitu katakanlah. Menggoda lah. Ya menggoda itu menggoda. Terus captionnya yang di bawah itu komen-komen ya pada ini semua itu kekerasan juga kan. Kekerasan seksual. Tapi kan dianya yang bikin. Ya makanya sekarang di undang-undang TPKS nggak ada istilah salah sendiri lo centil terus apalagi gini, enggak, itu kekerasan seksual. Kalau sampai ada pembahasan yang istilahnya mengarah ke situ ya. Soal dia menggoda itu bukan urusannya dia. Kasus yang kedua katakanlah. Ini temen cewek katakanlah, status WhatsApp habis nge-gym dia. Janda rata-rata kan, gitu ya. Iya kan. Habis nge-gym lah kata. Terus kita screenshot nih. Iya. Screenshot. Terus kita masukkan ke grup tuh. Iya kan? Nah, ini si janda ini ngerasa nggak terima. Itu termasuk masuk nonverbal. Ya, masuk. Menurut undang-undang TPKS di tahun 2000. Dia bisa menuntut itu si anak yang bisa di screenshot itu. Bisa. Tapi yang berbau seksual. Ada kata-kata yang mengarah ke situ. Istilahnya seperti itu. Kalau hanya screenshot di-share kan tidak ada masalah. Dia kan sudah mempublikasi. Tidak masalah. Berarti lah enak ngono kuwi. Ojo ngrasani ning HP. Langsung lisan begini aja. Lisan aja. Langsung. Ada ngrasani arek kom. Tapi jangan salah, di undang-undang TPKS itu kalau KUHP itu kan minimal 2 alat bukti untuk memenuhi unsur pidana. TPKS itu 1 alat bukti dan 1 keterangan saksi korban itu cukup. Masalahnya itu bahayanya. Dan ini bisa tidak dilaksanakan. Sampai hari ini pihak polisian itu masih menjadi pertimbangan karena lebih mengutamakan ke KUHP-nya itu yang 2 alat bukti kan. KUHP-nya itu yang mana Mas ya? KUHP kita undang-undang pidana. Enggak aja, artinya beda dengan TPKS tadi atau beda. TPKS kan undang-undang khusus. Khusus.
Nah, yang KUHP-nya yang mana? KUHP undang-undang yang umum, undang pidana. Enggak, maksudnya yang bunyinya seperti apa? Di 46 misalnya. Itu kan soal udah TPKS, kekerasan seksual, bully dan lain sebagainya di situ disebutkan. Jelas itu ya. Disebutkan di situ. Sekarang. Detailnya. Tapi kalau KUHP ini ada 2 alat bukti. Di TPKS 1 alat bukti cukup. Makanya mengimplementasikan ini juga masih menjadi permasalahan yang sulit ya juga. Ini kasus yang ketiga nih, kasus yang ketiga. Jare mengloro. Tambah lagi nih, tambah. Di sini kasus. Iya, katakanlah. Secara private nih, private. Tadi kalau itu kan di grup dan ini kan di media sosial. Ini secara private. Si janda ini ngasih foto dong pada istilahnya selingkuhannya katakan. Lah, si cowok ngerasa nggak ini masuk pada kekerasan seksual, katakanlah loh, karena kan lah tiba-tiba lu ngirimin gua kayak gini ngapain kan gitu, katakanlah masuk dilaporkan bisa masuk itu? Cowok ngelaporin, korban nggak harus perempuan, iya nggak harus perempuan. Jangan salah, di gini prosentasenya itu 8/100 apa 8 dari 100 kalau perempuan, laki-laki 4 dari 100 korban. Banyak 4 dari 100. Anak-anak terutama sodomi dan lain sebagainya itu tindakan cabul ini kan banyak. Banyak juga perilaku yang saya maksud menyimpang tadi. Tadi juga ada rilis cabul. Nah, kan yang di bidang itu loh. Ya. Makanya ini kan jadi perhatian sebenarnya dunia pendidikan ini mereka harus paham betul terkait seks ini kan harus betul-betul masuk ke ruang-ruang pendidikan. Terus misalkan gini, ada kayak tadi ya foto si perempuan itu yang dengan pakaian seksi gitulah. Terus dikirim di grup WA. Terus kemudian memang ada komen-komen seperti itu. Tapi tiba-tiba fotonya dia itu dipakai emoji. Itu masuk enggak ya? Masuk. Dipakai stiker masuk apa? Stiker ya. Stiker kata-katanya enggak? Misalkan. Yes, misalkan. Enggak bisa. Harus juga persetujuan. Unsurnya harus ada kata-kata yang berbau seks. Mengarah ke situ. Kalau hanya sekedar pakai stiker gitu enggak apa ya? Pahanya bagaimana? Misalnya loh. Ini ada kata-kata seperti itu. Ya ini yang dimaksud misalnya gini, misalnya gini, misalnya foto tadi ya dipakai stiker terus dikasih caption paket hemat. Itu mas, makanya di IT itu ketika kita ingin membuktikan itu ada ahli bahasa. Ahli IT, makanya perlu pertimbangan seperti itu. Tergantung, itu kan semuanya tergantung bahasa yang dicerah di situ. Semakin luas. Makanya meningkatnya urusan hukum di kekerasan seksual juga karena berbagai macam cara. Sekarang juga mulai variatif ya. Jadi caranya macam-macam. Itu kemana-mana gitu ya. Macam-macam. Nah ini perkembangan gadget yang semacam ini kalau tidak diimbangi dengan perilaku SDM pertumbuhan SDM di masyarakatnya, di anak-anak ini kan juga akan membahayakan. Kayaknya dari situ ya. Makanya bener ya, nggak usah lah itu anak-anak media sosialan tuh ya. Makanya kita bisa bilang nggak bisa, tapi orang tua bagaimana kealaannya sekarang? Terus, anak kecil-kecil sudah main topik. Terus pemerintah sendiri misalkan ngatur nggak itu? Kalau nggak ngatur kan ya nggak bisa. Sekarang ini di Presiden Prabowo ini mulai mau diatur perilaku batasan usia menggunakan medsos. Mungkin ada pembatasan terkait konten dan lain sebagainya. Saya belum tahu lah nanti kenyataannya dari faktanya bagaimana. Tapi misalkan ini anak-anak dilarang bikin medsos dilarang pakai akun medsos sendiri. Tiba-tiba ibunya yang bikin konten anaknya gitu loh, berdoa itu. Sebenarnya bagus untuk media kreativitas dan lain sebagainya. Dan sekolahan juga sekarang ada bikin YouTube dan lain sebagainya untuk menampilkan kreativitas di sekolahan gitu kan. Tapi kan akhirnya kalau tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan terkait hal-hal seksual, edukasinya kalau tidak masuk ya sama aja bohong. Itu akhirnya akan liar gitu loh. Makanya kalau di Perancis itu kan jelas ya. Untuk di medsos anak-anak di bawah umur di blur, ya kan? Dan tidak boleh kelihatan di medsos, tidak boleh Prancis itu. Di kita bebas banget.
Berarti nek kekerasan seksual berarti umpamanya nek cewek katakan megang-megang cowok gini nggak boleh ya? Tergantung. Semuanya tergantung. Kan? Nah, aku ngerasa apaan sih? Ya, apaan sih apaan sih? Kalau kita bicara teorinya seperti itu, tapi fakta ada pembuktiannya. Kalau enggak masuk pembuktiannya kurang cukup, dinilai kurang cukup juga enggak bisa. Semuanya tergantung. Tapi itu nanti kalau saya melihat dengan adanya fenomena seperti ini ya bisa jadi itu malah bahan untuk mancing, biar betul. Makanya tadi sebenarnya undang-undang kekerasan seksual ini di TPKS ini kan juga mungkin pemerintah kenapa kok masih implementasinya masih kurang maksimal karena dinilai mungkin ada alasan untuk pemanfaatan hal semacam sengaja dimancing dan sebagainya karena mungkin dulu mantan ya pancing lah diapi bahasanya seperti itulah akhirnya dia dijebak ya jebakan betul itu juga perlu diwaspadai juga jadi kita ndak bisa harus imbang lah palnya pokoknya intinya orang usah apa-apa kita harus waspada hati-hati karena apa ya di undang-undang sekarang sudah ada undang-undang TPKS itu mau ndak mau kita harus melaksanakan karena waktu itu memang ya di tahun 2002 tepuk tangan gemuruh di sana terkait feminisme ini lah. Iya. Di sana tepuk tangan, di sini senang-senang. Iya. Ya kalau saya sih kemarin kalau pas 2022 itu terkait dengan undang-undang ini nih agak ini juga sih enggak apa enggak bukan gitu. Saya masih yang kontra sebenarnya karena ya tadi kontra terhadap itu. Iya. Ya karena tadi bahwasanya nanti justru dijadikan alasan itu gitu loh. Menjerat seseorang. Dan apalagi di situ ada terkait dengan tadi ya selama tidak si cewek ini katakanlah terkait dengan kontrasepsi dan lain sebagainya tadi dia mengiyakan itu ya tadi wah ini liberal gitu kan. Serius itu liberal. Nanti TPKS memang ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi ini ada semua ada terus itu ya. Aborsi kan juga itu juga masuk. Sisi liberal gimana? Ya itu tadi karena istilahnya wanita itu mampu untuk lebih bersuara sebenarnya untuk terkait dengan feminismenya. Iya itu. Makanya kalau saya sih lihatnya seperti itu. Undang-undang TPKS ya kita ndak menuntut kemungkinan semua undang-undang dibikin ada nilai-nilai politisnya dan sebagainya. Makanya masih perlu dikaji lagi dan lain-lain. Kalau memang itu masih perlu dikaji ya monggo dikaji. Tapi masyarakat biar ndak bingung juga. Ini boleh, ini ndak boleh kan jelas akhirnya kan gitu. Tapi ya mungkin bukan kok ini ndak boleh tapi ini boleh tapi kan repot. Mungkin juga kan kita kan seperti itu. Iya. Banyak tapinya akhirnya. Jadi tidak ada istilah benar salah, tidak ada. Di tengah-tengahnya. Tapi mungkin loh karena kita ini sudah bergeser istilahnya masyarakat sudah mulai banyak yang sadar dan dibutuhkan itu mungkin ya undang-undang ini. Maksudnya bukan sadar seperti itu, sadar tahu bicaranya gak kena. Kalau di tingkat-tingkat pendidikan misalnya paling tidak kontrol orang tua, misalnya kok ada perubahan sikap dari anaknya bagaimana kok malah sering jadi pendiam ada apa lah ini monitor kontrol dari anak. Terus hubungan antara orang tua dengan guru ini harus benar-benar saling mengawasi anak. Jadi intinya masyarakat ini jangan sampai jadi objek hukum, tapi jadi subjek hukum. Untuk di lingkungan umum, di lingkungan masyarakat, paling tidak sebagai perempuan itu harus berhati-hati dengan pembahasan porno lah dan lain sebagainya. Ini lebih baik dihindari daripada nanti terjadi kekerasan seksual. Karena apa? Mungkin awal-awal guyonan di kantor-kantor dan lain sebagainya, guti-gutian, akhirnya jadi serius temenan dilakukan kan itu benar-benar dipegang dan lain sebagainya lah. Apalagi teman kantor ya. Lebih baik dihindari. Mungkin asalnya guyon enggak itu kekerasan seksual. Nah itu kan kalau dulu kan gini, tresno jalaran saka kulino. Sekarang enggak. Tresno jalaran saka medsos. Terus lagi memang akeh di tingkatan korporasi ini sangat berpotensi baik ini swasta maupun pemerintahan ini sangat intens soal hal semacam itu sering saya yakin banyak tapi terkait mau berani melaporkan atau tidak saya bilang tadi
kalau misalnya melaporkan enggak 1 kali 24 jam loh kok baru lapor kan gitu. Emangnya seenteng itu wanita itu ketika dapat seperti itu kan juga dia harus melawan dulu stigma sehingga berani mengadu, berani melapor. Enggak seenteng lah undang-undang itu PKS harapannya menjadi solusi untuk itu. Nek mungsuhe sing wedok pejabat kayak KPU ngono oke lah. Nek mungsuhe grup mau bajingan tok wah. Mungkin di kantor, di perusahaan. Kan artinya kan itu dijadikan alat juga gitu. Jadikan alat politik. Bisa. Sama yang tadi Mas ceritakan tadi di Amerika dan lain sebagainya karena kecewa dan lain sebagainya akhirnya dimunculkan. Nah, ini kan terang-terangan dia enggak malu lagi. Tapi intinya mungkin juga dengan adanya undang-undang ini relasi antara laki-laki yang tadi merasa bahwasanya dia ini tangguh gitu. Ya, relasi kuasanya ini dia akan lebih berkurang lah. Iya, dia menghormati lah. Ya, tapi itu harapannya seperti itu. Iya. Tapi kalau saya kan begini. Aku rawani macam-macam kan. Wah, rawani ku lek ketok. Nah, ketok. Nah, sama tuh. Pokoknya piye caranya agar terjadi kesepakatan. Nah, ya maksudnya kan begini. Orang kita ini kita pengalaman orang-orang kita lah. Orang kita ini kan kreatif dalam memodifikasi. Iya kan? Memodifikasi. Jadi ketika melihat fenomena seperti itu ada aturan, ada pagar seperti ini. Gimana caranya kita tidak melanggar gitu? Ya. Itu seperti kan itu kreatif. Bahkan kalau bisa sepakat melanggar yuk. Sepakat melanggar. Iya. Kan sudah biasa seringkali di luar kejahatan ini munculnya bukan hanya niat, kesempatan juga ada. Kreativitas sekarang juga ada. Kreativitas itu memodifikasi itu loh. Memodifikasi kejahatan. Bagaimana menghindari hukum? Iya. Oke, itulah. Ya, terus Dinsos tadi juga ini perlu didorong ya, perlu didorong ini perlu dorongan. Itu untuk ada mungkin rumah aman atau rumah nyaman bagi yang pernah ada tindak kena korban kekerasan, pemulihannya di cover itu yang saya inginkan. Karena harus ada tenaga konseling yang profesional, tidak semua orang bisa ngomong dan gitu. Terus fenomena juga ini kadang-kala begini, misalkan ketika ada kejadian seperti itu ya, entah nanti pelakunya atau korbannya ini dibikin legal itu seperti dia ini gangguan jiwa itu. Oh, dibentukno. Iya, itu ada itu dibentukno. Jadi kalau nanti kalau misalnya di dunia pendidikan ini sudah masuk penyuluhannya seperti itu, akhirnya konseling kan juga bisa lewat itu untuk upaya pencegahan, untuk kalau misalnya sampai ada kejadiannya untuk upaya penanganan, pemulihannya, jadi upaya preventif, represif, kuratifnya sudah sampai selesai paling tidak. Kalau dulu kan masih diatur hanya pelakunya, pelakunya diapa nih bahasanya kan, tapi sekarang korbannya ini yang saya sepakat lah, korbannya ini harus ada pemulihan, terjadi pernikahan dini dan lain sebagainya. Juga awalnya saya yakin karena intrik-intrik semacam itu. Itu banyak loh, apalagi yang universitas itu banyak. Wah, di sini bakal pendidikan banyak. Universitas antar mahasiswa. Dosen sama mahasiswa. Skandal ini banyak. Untung aku ora dosen. Ini yang bukan mau sama mau, saya kalau mau sama mau butuh pembuktian banyak. Yang intinya yang bersifat pemaksaan karena relasi kuasanya mungkin di kantor bawaan dengan atasannya. Kalau tidak mau nurut gini kamu nanti saya pecat, ancaman semacam sehingga dia mau mengikuti arahannya. Untuk skripsi tidak akan lulus. Mengobjektifikasi perempuan. Objek penderita. Oke. Apalagi ada tambahannya? Monggo, saya mengikuti. Ngalir tambahnya closing statement lah. Ke kamera. Di kamera itu ya. Hadap sana. Ini ya besar ini. Terima kasih untuk yang pertama dari Cetik Geni yang mengundang kami, dan harapan dari materi pada malam hari ini adalah edukasi untuk menyampaikan informasi terkait hukum perihal
perilaku kekerasan seksual yang sering dialami oleh masyarakat, bagaimana cara kita mengadu, bagaimana cara kita melapor, sehingga bagaimana cara kita mengupayakan pemulihan baik itu pelaku maupun korban, karena pelaku juga belum tentu karena berniat jahat, akan tetapi ada penyimpangan seksual sehingga dia harus seperti itu, dan begitupun juga korban ya, ada stigma-stigma yang harus dilawan, dan itu kita harus bangun stigma itu, harus kita mampu menampik dari stigma itu sehingga berani untuk melapor, baik itu baru kejadiannya ataupun sudah lama kejadiannya. Saya kira kalau bisa disesuaikan dengan fakta dan bukti-buktinya, saya yakin bisa diharapkan. Kami berusaha membantu korban melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, karena profesi saya juga pengacara. Saya siap untuk mendampingi ketika ada korban sampai dengan upaya-upaya pemulihan. Intinya seperti itu, dan kami berharap dari pihak-pihak pemerintahan ini menjadi sebuah pemantik, menjadi sebuah dorongan untuk benar-benar serius, karena bukan hanya makan yang bergizi, tapi penularan penyakit seksual dan lain sebagainya ini juga perlu perhatian, karena ini terkait dengan masa depan dari tumbuh kembangnya masyarakat Indonesia untuk menuju generasi emas 45. PR ya pendidikan seksualitas juga masuk itu semua. Tak gratis sih Mas, anak korban. Loh. Wis gak usah lembaga hukum, aku dewi sudah. Jadi emang intinya kan korban itu tidak hanya perempuan, laki-laki pun kalau terkena relasi kuasa juga kalah dia. Tapi kalau pelaku saya tidak berani. Ini batasan dari diri saya. Intinya dugaan pelaku saya tidak mau menangani. Oh gitu ya. Saya kan boleh dong memilih mau menangani atau tidak. Ya, baik. Dimas Yajeng dan Netralis. Ini sangat-sangat Mas nih pembicara kita ya. Bener ya Mas ini. Mas semua kan indah dia membaca. Ya, ketika tadi ya dikatakan bahwa ini untuk masyarakat kita, untuk masa depan kita, tidak hanya terkait dengan nih badan, tapi juga psikologis, juga untuk generasi, juga terkait dengan seksualitas itu tadi. Melencengnya kemana-mana memang, tapi efeknya itu memang ke sana. Baik sebelum, ketika jadi korban, entah itu baru tadi atau kemarin-kemarin, tetap harus laporkan, mesti ada pendampingan, dan Anda harus sadar semuanya. Ini yang dikritisi oleh Fukul. Fukul. Ya. Pemerintah itu ngurus sakar. Ya, begitu. Seperti itu. Kalau nggak lewat jalan-jalan semacam ini ya, kita nggak mungkin mengandalkan semuanya ke pemerintah. Pemerintah sudah sibuk dengan yang lainnya juga. Kalau ini menjadi bagian kecil, ya sudah kita yang lakukan ini, ikut serta untuk memperjuangkan hal semacam itu. Betul. Oke, tetap di podcast Cedek Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.